Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kajian Ramadan Bumi Kartini Jepara. Selamat datang dalam acara kajian Ramadan Jilid 2. Pada hari ini Bunda tidak sendiri, Bunda ditemani oleh salah satu tokoh pendidikan Jepara. Ya, pasti nggak asing lagi nih. Bunda perkenalkan Ustadzah Dr. Mayadina Rahmi Musfirah. Assalamualaikum Bu Maya ya, panggilnya Bu Maya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bunda Ulwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Gimana kegiatannya Ramadan ini Bun? Ya alhamdulillah Bun, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Semakin padat ya Bun ya? Ya biasa-biasa saja. Ya. Semoga lancar ya puasanya kakak. Kali ini kita akan masuk ke dalam tema keutamaan bulan Ramadan. Seperti kita tahu ya Bun ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Nah kira-kira apa sih Bun istimewanya bulan Ramadan itu? Ya, terima kasih pertanyaannya Bunda Ulwi, sahabat-sahabat, kakak-kakak hebat SDUT, dan juga pemirsa kajian Ramadan yang luar biasa. Pertanyaan dari Bu Ulwi tadi menarik ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya apa saja sih keutamaan bulan Ramadan, yang pertama sebetulnya banyak sekali keutamaan atau fadilah ya yang ada di dalam bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah mungkin seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh barokah kenapa? Karena di dalamnya turun pertama kali Al-Quran, diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya dapat kita semua terima ya, kita semua terima sampai dengan sekarang ini. Yang kedua ya, tadi pertama adalah Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi apapun dosa-dosa kita, kita bisa mengadukan langsung kepada Allah. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Ya istilah kita itu banyak diskon gitu ya. Iya, banyak diskon ampunan. Jadi Allah banyak ampunan dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya ya Bun ya. Iya betul. Jadi itu di dalam Sahihain ya, di dalam kitab Sahih Bukhari juga disampaikan yang sudah sangat populer itu hadisnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan bulan Ramadan ini dengan penuh ya keseriusan gitu ya, penuh keimanan, kemudian penuh dengan penghayatan gitu ya, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu gitu. Jadi itu bentuk keistimewaan bulan Ramadan yang lain. Kemudian yang ketiga ya, ini bulan Ramadan ini juga keutamaannya adalah bulan di mana di situ dilipat gandakan Bun, dilipat gandakan semua pahala-pahala gitu ya. Jadi ya istilahnya diskonan pahala juga banyak gitu ya. Kemudian melimpahkan. Jadi semua yang kita lakukan gitu ya, kebaikan-kebaikan yang kita niatkan ibadah itu akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bulan yang istimewa ya kakak. Jadi ada dosa-dosa didiskon, diampuni ya. Iya, atau diampuni bahkan. Bukan hanya didiskon tetapi diampuni. Kemudian ada pahala-pahala yang tadinya bersedekah 10 pahalanya jadi 100. Jadi berlipat ganda kakak. Jadi begitu istimewanya bulan Ramadan ya Bun. Tapi mungkin kakak-kakak di rumah bertanya-tanya nih Bun, kenapa sih kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Oke. Kenapa dong kira-kira? Kira-kira kenapa ya? Iya, jadi sahabat-sahabat SDUT, bunda, anak-anak bunda yang hebat di rumah. Jadi mengapa sih kita ini perlu berpuasa? Nah, yang pertama memang puasa ini merupakan salah satu pilar dari rukun Islam. Nah, pasti
sahabat-sahabat SDUT nih, anak-anak hebat SDUT pasti sudah hafal semua ya Bun ya. Iya, betul. Bahwa mengapa kita puasa? Karena puasa ini merupakan salah satu rukun atau pilar Rukun ya, dari pilar Islam. Islam yang keberapa dong? Yang keberapa anak-anak? Keempat Ya, ternyata. keempat puasa ya. Iya, betul. Puasa Ramadan. Nah, jadi puasa itu juga sangat ada di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan secara sharih, secara jelas di dalam Al-Qur'an bahwa bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian ya, jadi sudah diwajibkan ya, dituliskan diwajibkan atas kamu. Kutiba ay furido gitu ya, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu. Jadi ini kita sudah diwajibkan nih di dalam ayat itu untuk berpuasa. Dan puasa itu ternyata tidak hanya diwajibkan bagi umat Muhammad loh. Oh iya. Iya, jadi umat-umat sebelum Sebelumnya Nabi juga Muhammad udah ada ya, juga Bun, sudah ya? ada syariat puasa. Ya, seperti di kaum Nasrani, Yahudi itu juga ada syariat puasa. Syariat puasanya juga ya Bun. Jadi bukan khusus buat Islam aja nih kakak-kakak, ternyata Agama-agama ya betul. sebelum Sebelumnya kita juga diberi syariat puasa. Dan yang menarik Bun sebetulnya adalah saya membaca ya di salah satu bukunya Pak Quraish Shihab itu dikatakan puasa itu esensinya ini seperti kita itu meneladani sifat Tuhan. Jadi Tuhan Allah itu kan tidak makan, tidak minum. Ya, jadi manusia ini diminta untuk meneladani sifat-sifat salah Tuhan. satu Iya. sifat Tuhan Iya. yaitu dengan Ya, cara tidak berpuasa ya itu. Bun. Kemudian yang Luar lain Bun biasa. ya, beberapa hikmah ya. Jadi hikmah puasa juga banyak ya dari aspek kesehatan. Dia juga membersihkan gitu ya. Dia membersihkan badan kita, tapi juga membersihkan rohani kita. Iya, bukan gitu. hanya badannya yang didetox ya Bun, Betul. ternyata Iya. rohaninya juga didetox Kak di bulan puasa. dibersihkan, tazkiyah lil Iya, badan ya. betul. Oke. Kemudian gini Bun, kebanyakan viewers kita itu kan anak-anak ya Bun Iya. ya. Jadi belum bisa tuh dari subuh sampai maghrib puasanya. Iya. Boleh nggak sih Bun sebenarnya puasa setengah hari atau beduk ya bahasanya? Kalau mungkin anak-anak sangat familiar, Bun boleh nggak sih Bun beduk Bun gitu? Iya. Bagaimana Bunda? Iya, jadi sebetulnya kalau berbicara tentang puasa gitu ya, memang tidak dikenal istilah puasa beduk gitu ya, atau puasa sambung. Ya. Sebetulnya tidak dikenal. Ya, syariatnya, tata caranya memang ya puasa itu menahan diri dari mulai dari fajar gitu ya, Terbitnya ya, fajar hingga sampai terbenamnya matahari begitu. Betul. Nah, tapi kalau memang kondisi anak-anak kita memang belum kuat gitu ya, belum istilahnya memang betul-betul dalam kondisi yang tidak kuat. Ya apa boleh buat gitu kan. Ya, akhirnya puasa ya harus ada proses pembelajaran begitu. Proses pembelajaran dimulai dari latihan sampai zuhur, kemudian sampai asar, kemudian sampai nanti puasanya ya, full sampai maghrib penuh puasanya begitu. Kemudian ada nggak sih Bun kiat-kiat atau tips sukses untuk menjalani Ramadan sehingga kita tuh nggak cuma puasa aja Bun, puasa dapat laparnya, tapi masih marah-marah, masih ini ya melakukan hal-hal yang sebenarnya mengurangi pahala puasa begitu Bun. Gimana sih biar bisa lancar puasanya Bun? Iya, sebetulnya tidak ada tips yang paten ya Bun ya, signifikan begitu ya Bun. Ya, yang paten semuanya. Ya, tapi menurut saya untuk sahabat-sahabat hebat SDUT dan pemirsa sekalian yang mungkin masih anak-anak nih ya, segmennya anak-anak. Jadi kiat-kiat puasa kita agar sukses mungkin yang pertama adalah tekad ya Bun ya. Pertama adalah tekad dulu nih, seperti anak saya sering bilang ya, kita tekad itu yang pertama gitu. Niat ya, niat bahwa kita akan niat berpuasa. Ya, jadi kalau saya kira niat itu sudah ditanamkan, sudah ada kemauan, sudah ada tekad, niat, ya insya Allah nanti dimudahkan. Dimudahkan segala urusannya ya Bun. Iya itu satu Bun. Yang kedua, ini adalah Bun, menjaga kesehatan. Ya, jadi menjaga asupan kesehatan badan kita. Jadi biar fit ya, ada
makanan kita juga harus dijaga gitu. Asupan gizinya, ya proteinnya semuanya diperhatikan. Ya, jadi kalau nggak sehat kan juga susah juga mau Iya, puasa. menjadi kendala ya Bun sebenarnya. Oke, terus yang ketiga nih Bun, yang ketiga Bun, Iya. Ya tadi selain niat, kemudian yang kedua menjaga kesehatan badan, yang ketiga juga puasa ini jangan menjadi alat kita ya untuk malas-malasan. Malas-malasan biasanya gitu Bun, tidur terus seharian katanya kan berpahala Bun. Iya, jadi sebelum lapar ini tolong dialihkan ya, Iya. sebelum ada niat untuk makan gitu ya. Coba dialihkan dengan aktivitas-aktivitas yang mengalihkan kita, entah baca buku ya, entah ngerjain tugas atau apa. Iya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Maya. Segala ilmunya yang sangat Sami-sami. bermanfaat ya. Hari ini Sharing-sharing aja, Bun. sharingnya sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih perhatian dari seluruh sahabat kajian Ramadan. Jangan lupa juga untuk membuat rangkuman materi pada hari ini di buku kajian Ramadan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga share jika video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.